Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran BK dengan Bu Happy. Ya, nggak terasa ya kalian sudah mau melewati PTS alias penilaian tengah semester. Nah, Bu Happy akan menjelaskan materi tentang belajar efektif dan efisien. Check it out. Yang pertama, Bu Guru mau tanya, apakah kalian sudah belajar efektif? Nah, coba lihat ilustrasi ini ya. Belajar sistem kebut semalam. Ibaratnya otak kamu adalah gelas di bawah, kemudian gelas yang satunya adalah buku yang kamu pelajari saat malam hari dan akan ujian. Nah, mata akan berkoordinasi dengan otak untuk berlatih dan berusaha menangkap materi. Tapi ternyata, bocor ya. Jadi materinya nggak bisa masuk alias bablas. Nah, tapi kalian harus tahu belajar itu bagi seorang siswa adalah kewajiban. Maka kalian seorang pelajar harus belajar. Tapi sebenarnya belajar yang baik itu kayak apa ya? Belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilan perubahan. Oke, tapi lebih dari itu, tahu caranya belajar yang menyenangkan, tahu caranya untuk apa kita belajar, sehingga materi-materi yang masuk benar-benar dipahami secara konsep oleh kalian. Itu yang paling penting ya. Nah, belajar yang gak bermutu sama dengan membuang-buang energi. Capek belajar, tapi gak ada hasilnya. Terus buang-buang waktu sama dengan menyia-nyiakan umur. Artinya, udah belajarnya capek, terus waktunya hilang, sia-sia deh umur kita ya, gak dapat pengetahuan, gak dapat ilmu. Nah, jadi bagaimana supaya belajar kamu bisa efektif dan efisien? Yuk, simak caranya ya. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalian semuanya Islam kan? Nah, coba kalian hafalkan doa sebelum dan sesudah belajar supaya kalian bisa lebih paham dan lebih jernih otaknya dibantu oleh Allah dalam memahami materi atau pelajaran. Yang kedua, tunjukkan tujuannya apa ya. Kamu mau belajar apa dan untuk mencapai apa. Kalau punya tujuan pasti belajarnya bakal konsisten dan juga bakal semangat. Yang ketiga adalah belajar saat kondisi paling bugar. Lihat jam di situ ya. Yang yes, jam 6 sampai 9, 9 sampai 11, 15 sampai 18. Yang no, jam 21 sampai 00, jam 00 sampai 03. Yang yes, itu dalam kondisi bugar ya tubuh kita ya, memproduksi hormon-hormon yang baik yang bisa meningkatkan konsentrasi dan kemampuan untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau yang jam no, yang bawahnya itu tubuh kita lagi berada pada posisi yang lemah, artinya hormon-hormon mulai bekerja dan membutuhkan asupan yang lebih banyak, sehingga itu adalah jam istirahat buat tubuh kalian dan gak cocok buat belajar. Selanjutnya adalah cari atau atur tempat yang nyaman untuk belajar. Pilih mana, belajar di tempat yang bau, kotor, berantakan, atau di tempat yang wangi, rapi, bersih, dan indah. Yang kelima, buat jadwal belajar dan taati jadwal belajar itu. Nah, kalau nggak tahu jadwalnya kayak gimana, lihat deh jadwal pelajaran kamu, tempelin di kertas, terus kemudian tempelin juga di kamar kamu, lalu taati H-1 belajar materi yang ada di kertas tersebut. Kalau kalian nggak menaatinya, namanya nonsen alias omong doang. Yang keenam, makan camilan di tengah-tengah belajar. Wah, dalam belajar pasti lapar ya. Jadi, usahakan kalian memiliki makanan di tengah-tengah belajar yang bisa kalian jadikan sebagai asupan untuk otak kalian. Yang ketujuh, bagi belajar dalam beberapa sesi dan jangan terlalu lama ya. Artinya, setiap 30 menit belajar, istirahatlah 5 menit. Ulangi sampai 3 kali, istirahat 15 sampai 30 menit. Ya, kerasa nggak sih kalau ini kayak jam sekolah? Makanya, sekolah sudah menentukan jam berapa sesi kalian bisa konsentrasi dan mengembalikan konsentrasi tersebut untuk belajar selanjutnya dari waktu yang sudah ditentukan dari istirahat. Kemudian yang ke-8, tuliskan dan tandai lalu ucapkan yang kamu pelajari. Nggak berguna ya kalau cuma nulis, menandai, tapi nggak diucapkan. Karena dengan kombinasi
tulisan, mata, dan juga ucapan, kalian akan bisa mengingat lebih efektif informasi yang masuk. Yang ke-9, bertanya atau sharing dengan teman. Pastinya kalau dengerin curhat atau pengalaman dari orang lain, kalian akan lebih ingat ya. Jadi jangan malu untuk sharing kepada orang lain tentang pelajaran yang kalian belum tahu. Siapa tahu dia bisa menerangkan yang lebih detail daripada kamu membaca sendiri dan belum paham-paham sampai 1 pekan. Terakhir adalah yang ke-10, baca, 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 dan jangan bosan, malas untuk membaca ya. Karena membaca adalah jembatan ilmu, dan tanpa membaca kita tidak bisa mengetahui pengetahuan yang baru. Oke, sekarang ada internet untuk bisa mendengarkan, tapi untuk bisa membaca kita perlu kemampuan yang baik dan juga latihan ya. Jangan sampai malas membaca. Maka dari itu kurikulum dikasih literasi karena orang Indonesia supaya tambah suka membaca dan banyak informasinya. Oke anak-anakku, itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selamat belajar ya, semoga sukses PTS-nya dan terserap materinya, bisa membagikannya ke orang lain. Oke anak-anakku, semoga kalian sukses. Bu Guru tutup dulu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.